Api berkobar hebat di lapak bekas gusuran puluhan kios percetakan di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Guna mencegah kebakaran meluas, petugas damkar Senen berusaha menjinakkan api di lokasi. Diduga api pertama kali terlihat dari sisi kiri lapak dan langsung membesar hingga kemudian menyambar ke semua sisi lapak. Setelah 30 menit melalap, api bisa dijinakkan petugas dan saat ini masih dilakukan pendinginan guna memastikan api tidak kembali menyala. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan. Erupsi terjadi terus-menerus disertai suara gemuruh berkekuatan lemah hingga sedang. Kabut asap kawah dengan tinggi 1000 hingga 1500 di atas puncak kawah menyelimuti Gunung Leotobi Laki-Laki. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi Laki-Laki diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki. Masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Hingga saat ini Gunung Leotobi masih terus mengalami erupsi disertai gemuruh dengan status gunung di level 4 atau awas. Dari Flores Timur, Jody Nura, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natania, berikut berita pilihan siang hari ini. Terduga pelaku remaja bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan dikenal pendiam dan berprestasi. Dua tersangka baru kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital dibekuk Polda Metro Jaya. Pemerintah Australia mengesahkan undang-undang baru yang melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kita awali informasi siang hari ini, pemirsa. Karangan bunga berdatangan ke tempat kejadian perkara pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara motif pembunuhan hingga kini masih didalami. Pemirsa, sejumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak ada aktivitas warga di sekitar lokasi. Sementara TKP pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Rumah ini ditempati oleh terduga pelaku, yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan juga neneknya. Pemirsa, pada Minggu sore kemarin, tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan kembali mendatangi TKP. Setibanya di lokasi sekitar pukul 2:30 sore, petugas langsung masuk ke dalam rumah tanpa memberikan keterangan apapun. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dengan sebungkus plastik hitam besar. Menurut informasi, petugas mengevakuasi hewan peliharaan milik korban. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di TKP, kita akan bergabung dengan rekan Esra Ambarita di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat siang Esra, bagaimana perkembangan situasi di TKP hari ini? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Saat ini saya berdiri langsung di depan TKP ataupun tempat kejadian pembunuhan yang berada di perumahan Taman Bona di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bahwa belum ada olah TKP lanjutan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Namun bisa kami gambarkan bahwa di belakang saya ini yang menjadi TKP saat ini dari
pihak kepolisian ini masih memasang garis polisi atau polis lain, kemudian warga maupun dari beberapa masyarakat ini tidak diperkenankan untuk masuk karena saat ini masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dari kejadian ini. Kemudian kalau kami pantau ada sign atau beberapa tanda yang ditaruh pihak kepolisian terkait bagaimana ketika kejadian pembunuhan ini terjadi, karena dalam kejadian ini ada 2 yang dibunuh, yakni dari remaja 14 tahun ini membunuh sang nenek kemudian sang ayah, dan terduga pelaku ini saat ini masih diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau kami gambarkan kronologinya itu berlangsung pada hari Sabtu sekitar pukul 1 dini hari, dan sang ibu yang pada saat itu juga berlari atau berusaha untuk meloloskan diri dari sang anak karena sang anak juga berusaha untuk mengejar ibu dari pagar yang kurang lebih sekitar 2 meter ini. Sang ibu meloncat dari pagar tersebut karena berusaha dikejar anak, kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar maupun dari pihak penjagaan yakni seperti satpam yang berada di lokasi. Dan pada saat yang bersamaan dari pihak satpam pun langsung melakukan melakukan pengamanan, kemudian juga menangkap dari terduga pelaku ini dan langsung diamankan dari pihak kepolisian. Saat ini masih didalami apa yang menjadi motif dari si anak tersebut. Kemudian juga karena beberapa yang harus kita tanyakan adalah di tempat kejadian ini yang terdiri dari 2 lantai ini ada sebuah CCTV di bawah yang saat itu terduga atau dari pelaku ini melakukan pengejaran kepada ibu, dan kita perlu ketahui apa yang bisa digambarkan dari CCTV yang akan disampaikan dari pihak kepolisian. Kemudian yang bisa kami sampaikan juga bahwa pihak kepolisian menyatakan nantinya ketika sang ibu ini sudah menjalani perawatan intensif, jika keadaan sudah membaik akan diminta keterangan lebih lanjut untuk melihat seperti apa kronologinya. Dan dari Polres atau pihak Kasat Polres Metro Jakarta Selatan ini sempat menyampaikan bahwa si anak ini sempat memberikan pernyataan terkait motifnya, yakni adanya bisikan seperti bisikan goib, namun ini masih didalami. Dan dari si anak juga ini dilakukan untuk tes kesehatannya seperti pengecekan urin apakah ada narkoba, namun dikatakan ini negatif narkoba. Dan informasi terbaru yang bisa kami sampaikan bahwa saat ini tepat berada di depan rumah, depan TKP ini sudah ada papan bunga, deretan papan bunga yang menyatakan bela sungkawa dari kerabat atas kejadian ini. Tentunya nantinya dari pihak kepolisian ini akan menggali lebih lanjut seperti apa nantinya motif dari si anak ini, mengingat ini masih akan dilakukan pendalaman dan juga nanti didampingi oleh dari psikolog terkait apakah betul ada gangguan pada anak ini, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lontarkan, kita tanyakan dari kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Yasmin, kembali ke Anda di studio. Iya, Esra, apakah ada informasi terkait dengan kemungkinan polisi melakukan olah TKP susulan hari ini? Ya, Yasmin, kalau saat ini kami juga berusaha mencoba menggali informasi dari RW setempat dan dari pihak kepolisian saat ini belum ada informasi terkait apakah dilakukan olah TKP lanjutan, mengingat olah TKP ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu atau pada Sabtu kemarin sekitar ketika usai terjadinya dari kejadian yang dimana anak yang dengan berusia 14 tahun ini membunuh sang nenek maupun sang ayah. Nantinya masih kita akan tunggu seperti apa proses penyelidikan dan pendalaman kasus ini. Mengingat terbaru informasinya dari sang ibu ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati yang berada di Jakarta Selatan, dan kabarnya dari kondisi sang ibu ini sudah mulai membaik. Nantinya baru dimintai keterangan lebih lanjut ataupun bagaimana kronologi sebenarnya dan apa motifnya yang masih terus didalami. Kemudian sebenarnya bagaimana kondisi ataupun hubungan antara ibu dan anak ini, apakah harmonis atau justru sebaliknya, ini kita tidak bisa sampaikan secara komprehensif mengingat dari pihak kepolisian lah ataupun pihak penyidik yang akan mendalami. Dan tentunya kami juga sempat menanyakan ke beberapa warga bagaimana sebenarnya dari keadaan keluarga ini, semisal apakah sering bersosialisasi. Beberapa menyatakan bahwa atau mengutip pernyataan dari pihak kepolisian ini bahwa sang ibu maupun sang nenek kemudian sang ayah ini masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sosial atau cukup aktif di sini. Nah, dan tentunya sekali lagi yang bisa kami tekankan bahwa CCTV yang berada di belakang saya ini yang perlu kita lihat atau kita tanyakan kepada pihak kepolisian bagaimana seperti apa kronologinya. Tentunya terkait olah TKP ini kami akan mengupdate lebih lanjut apakah nanti masih ada olah TKP baru, karena banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab pihak kepolisian. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita atas laporan Anda. Kami tunggu perkembangan terbaru. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris banyak orang. Apalagi terduga pelaku MAS dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi.
Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya, pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala tuh beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di masjid Palah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi, hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus anak bunuh kakek dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan, kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat siang, Ibu Nurma. Bu Nurma, hasil olah TKP pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak Jaksel oleh MAS ini seperti apa, Bu? Ya, jadi kemarin kita mendapatkan olah TKP, ya ada CCTV, Pak. Jadi kita mendapatkan CCTV, ada barang bukti yang terbaru, ya itu juga petunjuk dari kejadian yang ada. Kemudian setelah itu kita sudah memeriksa dari anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu memang semalam sudah ditetapkan menjadi tersangka. Baik, Bu Nurma, lantas selain anak yang berkonflik dengan hukum tadi, siapa saja saksi lain yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya ada 2 satpam yang sudah diperiksa? Iya, jadi kita sudah memeriksa dari yang security atau satpam, kemudian juga dari tante. Lanjut sekarang kita memeriksa dari pihak sekolah, ya. Jadi sekolah kita harus periksa, minta keterangan bagaimana kesehariannya di sekolah, berinteraksi dengan guru dan murid. Itu yang harus kita dalami juga. Baik, Bu Nurma, sejauh ini dari hasil pemeriksaan para saksi, apakah sudah bisa terungkap motif pembunuhan ayah dan nenek oleh pelaku anak MAS ini, Bu? Masih kita dalami, tapi setelah kita dapat kita update, Mas. Kita dapat langsung kita update, karena memang banyak yang beredar yang simpang siur. Mudah-mudahan kita segera dapat, langsung kita update. Baik, Bu Nurma, sejauh ini anak yang berkonflik dengan hukum tadi sudah melalui tes narkoba, hasilnya negatif. Lalu bagaimana dengan tes kejiwaan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, Bu? Iya, kemarin juga datang dari Asosiasi Psikologi Forensik sudah meminta keterangan, ya. Kemudian hasilnya belum keluar. Baik. Mbak, jadi belum keluar, Mbak, untuk hasilnya, dari kejiwaannya, tes kejiwaan. Baik. Bu Nurma, sejauh ini terkait dengan keterangan dari tetangga sekitar, sebenarnya bagaimana, Bu, keseharian terduga pelaku ini, Bu? Keseharian anak ini baik, ya. Jadi dia berinteraksi juga baik. Kita tanya dia jawab. Kemudian dia sekarang sudah mulai stabil. Jadi kemarin juga sudah mulai tidak stabil, tidak membaik. Kemudian hari ini sudah baik. Oleh karena itu kita sudah minta keterangan.
dari anak yang berkonflik dengan hukum. Lanjut dari tantenya juga sudah kita minta keterangan itu anaknya lebih dari cukup untuk kasih sayang, Mbak. Dari neneknya, kan dia juga tinggal dengan neneknya, kedua orang tuanya, karena memang anak tersebut anak tunggal. Sejauh ini berarti memang hubungannya dengan orang tua bisa dikatakan baik begitu ya Bu ya. Lantas langkah hukum selanjutnya Bu, mengingat terduga pelaku merupakan anak di bawah umur ini seperti apa Bu? Ya kita menindaklanjutinya pasti dengan proses bahwa di bawah umur ya Mbak, dengan mengacu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perlindungan Anak. Nah dengan semuanya pasti beda dengan yang melakukan adalah orang yang sudah dewasa atau di atas 18 tahun. Oleh karena itu kita menitipkan setelah dia menjadi tersangka, ini kita sudah tetapkan menjadi tersangka, kita harus menitipkan di dua, yaitu atau ke orang tuanya atau ke lembaga penitipan anak. Nah dari kita menitipkan ke lembaga penitipan anak Mbak yang di Kemensos adanya. Baik, terima kasih atas penjabaran dan waktunya Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Sehat selalu Bu, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Hoeri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin. Pemirsa, Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya sendiri, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun tersebut mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun terkait motif belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma hebat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan. Pemirsa, menurut psikolog forensik Reza Indragiri, untuk mengetahui penyebab pelaku atau maksud kami perilaku keji yang dilakukan seorang anak terhadap keluarganya, perlu diperiksa hubungan keseharian pelaku dengan keluarga. Relasi sosial dengan teman maupun hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua bisa menjadi pemicu anak melakukan tindakan kriminal berat. Hal yang diperiksa adalah bagaimana relasi antara anak dengan keluarga, khusus anak dengan orang tuanya. Riset pun memang menunjukkan bahwa dari sekian banyak faktor resiko yang acap kali melatar belakangi anak melakukan pidana, dua yang paling mengemuka, dua yang paling dominan adalah terkait dengan relasi pertemanan yang katakanlah salah dan juga relasi dengan keluarga, khususnya orang tua yang tidak begitu harmonis. Nah, kalau disepakati bahwa dua hasil penelitian ini juga berlaku atau relevan pada kasus yang sedang kita perbincangkan, maka memang masuk akal kalau kemudian muncul spekulasi bahwa jangan-jangan anak itu berbuat sedemikian brutal, jangan-jangan didahului oleh adanya konflik hebat antara yang bersangkutan dengan keluarga atau orang. Pemirsa, kejadian anak bunuh ayah kandung juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Seorang pemuda tega membunuh bapak kandungnya sendiri. Aksi ini dilakukan di rumah orang tuanya. Warga Desa Paju, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan kasus anak bunuh ayah. Bonamin, 67 tahun, ditemukan tewas di rumahnya diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan anaknya. Kejadian ini membuat geger warga sekitar, mengingat selama ini korban hanya tinggal bersama anaknya.
Penemuan jasad korban berawal ketika warga curiga lantaran korban yang biasa bertugas mengumandangkan azan di musola tak kunjung terlihat. Karena curiga, warga pun mencari korban dan menemukannya tewas di rumah. Gua lewat jendela, terus masuk, melihat, langsung pergi ke tempatnya Pak RT. Posisi saat itu seperti apa, Pak? Tidur, dia tidur. Saya lihat dia tidur, telinga mengeluarkan darah. Sebelum kejadian tragis itu terjadi, warga mendengar korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga listrik di rumah korban padam. Sementara diketahui pelaku 5 tahun terakhir mengidap kelainan jiwa dan menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Mas Lito itu masuk pasien UGDJ dan rutinitas meminum obat UGDJ. Itu terjadi menurut info dari tenaga kejiwaan saya itu mulai tahun 2016 sudah minum seperti itu. Gitu. Dia berarti obat jalan gitu Pak? Iya betul, ya obat jalan. Polisi dan warga mengamankan pelaku membawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan kejiwaan. Untuk memastikan penyebab kematian, korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Dugaan awal kita otopsi luar tadi sekilas kita memang ada luka di bagian kepala. Karena benturan benda keras ini atau gimana? Kalau benturan memang benturan, namun untuk benda kerasnya ini kita ini seperti benda tumpul, namun untuk itu kita menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil otopsi nanti. Belum diketahui pasti motif pelaku menganiaya orang tuanya hingga tewas. Namun dugaan sementara karena berselisih menu makanan. Ibunda pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat menyebut pelapor menjebak Agus saat lagi di Sindosia. Anda kembali di Sindosiang, pemirsa. Ibunda Iwayan Agus Suwartama Gusti Ayu Apriani, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat menyebut pelapor menjebak Agus. Ibunda Agus juga menyebut tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan fisiknya. Iwayan Agus Suwartama, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ibu kandung Agus, I Gusti Ayu Apriani, tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Karena selama hidupnya Agus memiliki keterbatasan aktivitas seperti makan dan minum yang harus dibantu. Sementara untuk melepas pakaian saja Agus masih meminta pertolongan orang lain karena keterbatasan fisik. I Gusti Ayu juga menyebut bahwa pelaporlah yang membawa Agus ke tujuan yang tidak sesuai dengan permintaan Agus. Padahal Agus meminta diantar ke kampus. Ibu, kalau antara anak ibu dan juga pelapor ini apakah saling mengenal, Ibu, yang Ibu ketahui? Tidak dia kenal, Pak. Dia cuma minta tolong, mau minta diantar ke kampus, begitu. Dia baru kenal di Teras Udayana, baru pertama ketemu, dan namanya pun dia tidak tahu, Pak. Anak saya kan minta tolong biar diantar ke kampus, gitu. Tetapi bukan ke kampus, anak saya dibawa, tetapi dibawa ke homestay itu, begitu, Pak. Dia yang menggonceng anak saya, dia yang membayar hotel, homestay itu, begitu, dia yang bukain baju, semuanya dia, Pak, begitu. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Agus mengaku hidupnya tidak sempurna. Untuk beraktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus yang menjeratnya ini, Agus meminta bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan jerat kasus tersebut. Saya memperkosa, sedangkan hidup saya kayak gini,
tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus-terusan kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela gitu. Karena Tiang sangat kaget Bu, benar sangat hancur Bu, makanya Tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana Bu. Sebelumnya Iwayan Agus Suwartama, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di wilayah Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian, hingga akhirnya korban diperkosa. Kan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Iwayan Agus Suwartama, pemuda penyandang disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda NTB viral di media sosial. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berkomentar terkait dengan kasus Iwayan Agus. Dalam unggahannya di sosial media, Sahroni mempertanyakan soal penetapan Agus sebagai tersangka pemerkosaan, padahal Agus merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga menyaksikan status tersangka Agus. Hotman bahkan menawarkan diri sebagai kuasa hukum Agus. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 tersangka baru kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital dibekuk Polda Metro Jaya. Tersangka baru berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik situs judi online dan melakukan pencucian uang dalam kasus ini. Udah tahu ya. Inilah dokumentasi detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus judi online Komdigi. Tersangka F diringkus di sebuah hotel dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Bersama tersangka F, polisi juga menetapkan tersangka baru berinisial AA. AA berperan melakukan pencucian uang, sedangkan F adalah pemilik 40 situs judi online. Barang bukti yang diamankan, uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 telepon genggam, dan 9 buku tabungan. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A. Perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Dengan demikian, rekan-rekan, sampai dengan saat ini ada 26 tersangka yang telah ditangkap oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kasus judi online di Kementerian Komdigi menyita perhatian publik. 10 pegawai Komdigi telah diamankan, diantaranya berperan untuk keberadaan situs-situs judi online. Keseluruhan dalam kasus ini, kepolisian menetapkan 26 orang tersangka dan masih memburu 4 orang lainnya. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya uang tunai dan sejumlah mobil mewah. Kepolisian terus bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, tim Fleet One Quick Response Lanal Dumai bersama Satgas Intel Marco Armada 1 menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 41 orang pekerja migran ke Malaysia di kota Dumai, Riau. Para pekerja migran ini akan diselundupkan menggunakan jalur laut di sekitar pesisir pantai Dumai secara ilegal. 41 orang pekerja migran di mana 17 orang calon pekerja migran Indonesia dan 24 orang pekerja migran asal Bangladesh berhasil digerebek oleh tim Satgas gabungan dari F1 QR
Lanal Dumai bersama Intelmar Kormada 1 di lokasi persembunyiannya di perkebunan sawit di pesisir pantai Pelintung, Kota Dumai, Riau. Petugas juga berhasil menangkap 2 orang pelaku bertugas sebagai penjaga pantai atau guide, yakni YN, 43 tahun, warga Bangkinang, Kampar, dan BH, 39 tahun yang merupakan warga Dumai yang sedang berada di pinggir pantai bersama sebuah kapal cepat yang digunakan untuk transportasi memberangkatkan pekerja migran. Tim Satgas Gabungan Lanal Dumai ini melakukan penyisiran ke dalam perkebunan sawit di sekitar pesisir pantai Pelintung untuk mencari para PMI dan WNA yang bersembunyi. Para PMI dan WNA ini tak bisa berbuat apa-apa karena lokasi perkebunan sudah dikepung termasuk jalur pantai yang sudah disekat petugas agar tak ada satupun dari mereka yang dapat melarikan diri. Para pekerja migran ini rencananya akan diselundupkan ke negara Malaysia menggunakan jalur laut di sekitar pesisir pantai Dumai secara ilegal. Dari pengakuan pekerja migran, setiap 1 orang harus membayar uang kepada pelaku berkisar mulai dari 10 hingga 15 juta rupiah dengan tujuan akhir Malaysia. Pada satu, langsung menggagalkan pemberangkatan 17 orang calon pekerja migran Indonesia PMI dan 24 orang WNA asal Bangladesh dengan menggunakan sarana laut menuju ke Malaysia, serta menangkap 2 orang yang diduga pelaku tindak pidana penyeludupan. Inisialnya YN 43 tahun dan BH 39 tahun. Selanjutnya, para PMI dan WNA ini diamankan ke Mako Lanal Dumai untuk dilakukan pengecekan kesehatan, sedangkan 2 pelaku TPPO diserahkan ke Polres Dumai untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Dumai, Riau, Didi Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim pemenangan Pramono Rano memantau rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Jakarta di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pihaknya memastikan Pramono Anung Rano Karno menang 1 putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano meyakini Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran setelah melihat perolehan suara yang didapat paslon nomor 3 di atas 50%. Untuk memastikan kemenangan tersebut, pihak pemenangan Pram Rano menerjunkan tim memantau langsung hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, salah satunya di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Bendahara tim pemenangan Pramono Rano, Charles Honoris, menyebut pihaknya tak mempermasalahkan klaim pasangan lain yang mendengungkan Pilgub Jakarta 2 putaran. Kalau kenapa kami yakin bahwa pilkada sudah selesai, bahwa pilkada dilakukan hanya 1 putaran karena kami melakukan tabulasi melalui data C1, baik yang fisik yang kami miliki maupun yang sudah di-upload oleh KPU di situs Sirekap. Nah, dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung 2 putaran? Karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa klaim 2 putaran itu berdasarkan C1 maupun C1 resmi yang di-upload oleh KPU. Diketahui berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dalam Pilkada Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07%. Sementara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono menarasikan Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding ada pihak yang mengerahkan institusi Polri untuk melakukan intervensi di Pilkada serentak 2024. Kita memperbaiki demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash bagaikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapten yang hanya mengedepankan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam pilkada serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga
Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hugeng yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah putih. Sementara itu pemirsa, menurut Komisi 3 DPR, tudingan Partai Coklat atau Parcok adalah hoax. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut tidak logis jika Kapolri gunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu di pilkada. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu, ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix, ya, antar kubu partai-partai politik, gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan, ya. Jadi secara logika nggak logis, ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait tudingan intervensi pilkada melalui pengerahan institusi Polri. Jokowi menantang agar tudingan tersebut dibuktikan. Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indosiar. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi. Selain itu, Menteri SDM menyebut distribusi BBM subsidi difokuskan kepada angkutan umum. Menyusul rencana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online alias ojol tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM lantaran ojol untuk kegiatan usaha. Bahlil menjelaskan ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Bahkan mayoritas ojek online disebut masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Menteri SDM menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi karena pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Meski demikian, Bahlil mengatakan pengemudi ojek online masih bisa menerima subsidi jika memenuhi kriteria. Lebih lanjut, Bahlil menyebut sejauh ini pihaknya masih mempertimbangkan secara mendalam mengenai siapa saja yang akan menerima subsidi BBM dengan skema terbaru.
Menurut Bahlil, pihaknya akan menggunakan data tunggal yang dihimpun dari berbagai kementerian atau lembaga, di mana data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu terkait BBM subsidi untuk ojol, sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berjanji untuk memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM kepada ojol. Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, bahkan mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ya, pemirsa merasa terjepit dengan aturan yang melarang penggunaan BBM bersubsidi, Pertalite, para pengemudi ojek online ancam turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Ngaruh lah ke penghasilan ya kan, sedangkan orderan aja sekarang makin susah. Terus sekarang subsidi ditambah dihilangin, waduh makin gak setuju kalau saya ya. Kalau pendapatan harian ya udah pasti lah gitu, karena kan bensinnya itu naik gitu kan. Kita juga pas pulang ke rumah, pas mau setor ya udah pasti berkurang lah. Karena kan ya buat ojol-ojol yang lain ya pasti nggak akan ada yang mau lah, nggak ada yang terima kayak gitu. Kalau itu dihapus, semua yang bersubsidi dihapus, kita akan kesusahan. Ini aja udah agak susah orderannya. Ya, pemirsa, pemerintah akan menerapkan skema baru dalam penyaluran BBM bersubsidi. Penyaluran rencananya akan menggunakan skema kombinasi berupa barang dan bantuan langsung tunai. Pemerintah akan segera mengumumkan dan menerapkan skema baru dalam kebijakan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau SDM telah melaporkan hasil rapat koordinasi antara kementerian lembaga mengenai subsidi tepat sasaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan pengumuman skema baru subsidi di sektor energi tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Menteri SDM yang menjabat sebagai Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi Bahlil Lahadalia seperti dikutip media mengatakan, pihaknya telah mengusulkan skema baru penyaluran subsidi BBM dengan menggunakan skema blending atau kombinasi. Nantinya subsidi akan diberikan dalam bentuk barang atau komunitas produk, dan sebagian lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Skema baru ini diharapkan bisa lebih menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran. Meski demikian, Kementerian SDM masih menunggu proses pemadanan data penerima BLT dan juga penerima BBM subsidi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini guna memastikan proses penyaluran subsidi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai 254,7 triliun rupiah. Realisasi tersebut terdiri atas 139,6 triliun rupiah untuk pemberian subsidi energi dan sisanya 115,1 triliun rupiah untuk penyaluran dana kompensasi. Pemirsa, pemerintah menurunkan harga tiket penerbangan dalam negeri untuk periode Natal dan juga Tahun Baru. Penurunan harga tersebut akan diterapkan pada 19 bandara di tanah air. Pemirsa, keputusan penurunan harga tiket pesawat tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia. Adapun penurunan harga tersebut akan berlaku selama 16 hari, mulai dari 19 Desember hingga 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di ke bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, dan jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini untuk Nataru. Sementara itu, pemirsa, sejak dibuka pada awal November, penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk libur Natal dan Tahun Baru telah terjual lebih dari 190.000 tiket. PT KAI Daup 1 Jakarta telah menyiagakan lebih dari 1.000 jadwal perjalanan kereta. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin pulang kampung atau berlibur saat momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru membuat tiket kereta api jarak jauh terus laku terjual.
Terhitung sejak penjualan tiket dibuka pada H-45 atau 3 November bulan lalu, jumlah tiket kereta jarak jauh yang telah terjual hingga hari ini sebanyak 190.511 lembar tiket untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri telah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung selama 18 hari mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sebanyak 1.065 jadwal perjalanan kereta dengan 59 jadwal perjalanan kereta per hari pun telah disiapkan. Jumlah tersebut belum termasuk kereta tambahan yang akan diterjunkan jika volume pengguna kereta semakin meningkat. Manajer Humas Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintogo menyebut tingkat okupansi rata-rata sebesar 33% dari total kapasitas. Dengan begitu masih tersedia 67% dari total kapasitas kursi yang dapat dipesan. Untuk penjualan tiket telah dilakukan mulai dari tanggal 3 November 2024 atau H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Untuk ini terpantau pada hari ini penjualan sudah mencapai 190.000 lebih. Masa angkutan Nataru telah dilayani kepada para pelanggan yang sudah membeli tiket. Alokasi tempat duduk yang kami sediakan kurang lebih sebanyak 580.000 sekian telah kami siapkan. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota pada momen Nataru, Anda bisa melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi yang bekerja sama dengan KAI. Pemirsa, pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Pemerintah menargetkan transaksi Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan digelar mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Dalam periode tersebut, pemerintah memastikan akan ada digelar berbagai pesta diskon. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan nilai transaksi Harbolnas naik sekitar 13 hingga 16% dari nilai transaksi pada 2023. Jika pada 2023 tercatat nilai transaksi mencapai 25,7 triliun rupiah, maka diharapkan nilai transaksi pada Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Transaksinya cukup signifikan. Data yang ada di kita 2019 itu total nilai transaksi tercatat sekitar 1 triliun. Dan 2023 kemarin 25,7 triliun. Kita harapkan tahun ini akan menjadi nilai transaksi dari 19%. Jadi targetnya berapa kalau misalnya? Ya 25,7. Tahun akan 13,16%. Pemerintah memastikan dalam Harbolnas tahun ini akan ada beberapa kriteria untuk meningkatkan transaksi masyarakat. Selain diskon pada produk, diskon juga akan berlaku untuk tiket pesawat, rute domestik hingga tempat-tempat wisata nasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait kebijakan pemerintah dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia. Presiden berpesan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan transformasi perekonomian. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia di kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Jumat malam. Dalam arahannya, Presiden menekankan sinergi dan stabilitas sebagai kunci transformasi perekonomian Indonesia. Presiden juga berpesan kepada pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan untuk bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan sebagai rumus keberhasilan suatu bangsa. Jadi saudara-saudara, saya sangat senang dengan tema ini. Memang inilah kunci daripada
kebangkitan suatu bangsa yang sinergi, kolaborasi, kerjasama, persatuan, kerukunan. Ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elitnya bisa rukun dan bersatu, yang elitnya bisa kerjasama, negara itu akan bangkit. Jadi saya kira kalau sudah temanya seperti ini, tidak perlu saya banyak kasih pengalaman lagi. Karena you are on the right track. Pertemuan tahunan Bank Indonesia merupakan high-level event Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1969. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih Yasmin dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah wilayah untuk menemani aktivitas siang Anda. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Dari Semanggi akan mengarah ke Kuningan juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas nampaknya dalam keadaan lancar, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Kita tinggalkan Simpang Semanggi, selanjutnya kita beralih ke Simpang Jomin, Cikampek. Di mana arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Jakarta ataupun Karawang yang akan mengarah ke Cirebon juga dalam keadaan ramai lancar. Namun antisipasi kawasan ini ramai akan kendaraan berat seperti truk dan juga mobil angkutan barang. Hal ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang melintas di sini. Aktivitas masyarakat juga menjadi salah satu hal yang harus dijadikan perhatian. Kita tinggalkan Simpang Jomin Cikampek, selanjutnya kita beralih ke Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal yang akan mengarah ke Jakarta saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Jakarta yang akan mengarah ke Semarang maupun Cirebon saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Selanjutnya kita pantau dari CCTV yang terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, antisipasi angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Yasmin, kami juga menginformasikan data penindakan pelanggaran selama tanggal 1 Desember 2024 yang ditindak melalui kamera Atlas sebanyak 726 pelanggaran, yaitu tertinggi Polda Jatim 224 pelanggaran, Polda Jabar 113 pelanggaran, dan Polda Metro Jaya mengalami penurunan berada di angka 61 pelanggaran yang ditindak melalui kamera Atlas. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib dalam berkendara. Mari tertib berlalu lintas untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Yasmin, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Pemirsa, karangan bunga berdatangan ke tempat kejadian perkara pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara itu pihak kepolisian telah menetapkan pelaku MAS sebagai tersangka. Jumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak ada aktivitas warga di sekitar lokasi, sementara TKP pembunuhan masih dipasang garis polisi. Rumah ini ditempati oleh terduga pelaku, yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan juga neneknya. Pemirsa, pada Minggu sore kemarin, tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan kembali mendatangi TKP. Setibanya di lokasi sekitar pukul 2:30 sore, petugas langsung masuk ke dalam rumah tanpa memberikan keterangan apapun. Beberapa saat kemudian mereka keluar dengan sebungkus plastik hitam besar. Menurut informasi, petugas mengevakuasi hewan peliharaan korban. Sementara untuk status pelaku MAS saat ini sudah naik menjadi tersangka. Pemirsa, peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris banyak orang. Apalagi terduga pelaku MAS dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala tuh beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di masjid Taman Bona Indah, Taman Bona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian juga dengan warga yang lain. Beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi, hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Hoeri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada sore kemarin. Pemirsa, Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga pelaku pembunuhan ayah dan juga neneknya, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun tersebut mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun terkait motif belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma berat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini.
Kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Ketahanan fisik menjadi fokus pelatih Shin Tae-yong. Punggawa Timnas Indonesia jalani pemusatan latihan di Bali United Training Center di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Materi latihan yang diberikan Shin Tae-yong kali ini yaitu untuk menguji ketahanan fisik para pemain. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia akan menjalani turnamen bergengsi se-Asia Tenggara Piala AFF 2024. 오늘 훈련은 우리 선수들 좀 체력적으로 오전에는 웨이트를 했고 오후에는 필드에서 좀 체력적으로 훈련을 하고 있거든요. STY mengungkapkan, sampai akhir pekan lalu baru 23 pemain yang bergabung dalam training camp atau pemusatan latihan. Pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar mulai 28 November hingga 4 Desember. Skuad Garuda akan bertolak ke Jakarta dan berangkat ke Myanmar pada 9 Desember 2024. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Ya, pemirsa, 4 pemain abroad atau pemain yang membela klub luar negeri dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sementara 3 pemain lainnya batal membela tim Merah Putih karena tidak mendapat restu dari klubnya. Dari 7 nama pemain abroad, hanya 4 nama yang akan membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam, Port FC, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Ronaldo Kuateh, Muangthong United, dan Pratama Arhan, Suwon FC. 지금 쉽지 않은 상황이다. 아란, 아스나이, 마르셀리노 3명은 합류할 수 있고 나머지 선수들은 지금 불확실하다. Sementara 3 nama lainnya sekaligus para pemain naturalisasi tim senior Indonesia, seperti Rafael Strijk dari Brisbane Roar, Ivar Jenner dari FC Utrecht, dan Justin Hubner Wolverhampton Wanderers absen dari Timnas Indonesia karena tidak dilepas klubnya pada ajang ini. Kemungkinan tidak bisa datang, seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain yang seperti Ivar juga belum ada kabar sampai dengan hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan dengan klubnya, tapi kemungkinan juga kecil ini Ivar. Jadi dengan adanya beberapa pemain yang dimungkinkan abroad tidak bisa datang, tentu kan juga harus kita diskusikan apakah membawa skuad yang ada saat sekarang ini yang sudah dipanggil, ataukah dengan tidak ada itu kita harus mencoba memanggil pemain. Tentu ini semua kembali kepada Coach Shin, karena Coach Shin lah yang mempunyai hak siapa-siapa yang akan dipanggil kalaupun nanti ada. Alhasil, Shin Tae-yong harus kembali meracik timnya untuk dapat bersinergi membela timnas di Piala AFF. Pasalnya Indonesia diperkirakan akan didominasi pemain timnas U22, sementara negara lainnya akan diperkuat tim seniornya. Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024. Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina akan menjadi rival timnas Merah Putih di ajang 2 tahunan ini.